Gimana sih abis main bukan diberesin? Dit, ayo Dit, ikut mama Dit, kayak udah minimarket yuk. Gak mau, lagi main. Ayo cepetan, ganti baju ayo. Gak mau. Pak, lihat Pak, anaknya nih Pak. Ayo Dit. Gak mau. Kenapa lagi nih? Ayo Dit, Main, gak mau. kamu tuh dengerin kata mama kamu dong. Gak mau. Ini gimana mah kalau gitu? Ayo Dit, kok kamu jadi nggak nurut gini sih? Kalian semua sama aja ya. Mama nggak mau tahu ya, ganti cepetan ganti bajunya. Bandel juga. Keluarga Bapak Leon adalah keluarga yang sangat sibuk. Bapak dan Ibu Leon adalah seorang pengusaha yang sangat sukses, memiliki banyak sekali usaha. Dan Radit adalah seorang anak tunggal yang diharuskan menuruti semua permintaan orang tuanya, tanpa boleh dibantah. Yang sebenarnya dalam hati Radit penuh dengan kekecewaan, karena orang tuanya, terutama mamanya, sering berkata kasar kepada Radit, sehingga game menjadi sahabat Radit sekaligus tempat pelariannya. Iya Pak. Makasih Pak. Selamat siang. Oke, selesai juga Zoom-nya. Mama, bagi duit buat bayar SPP dong. Seminggu lagi UAS nih, nggak ada duit. Apaan sih? Bagi duit buat SPP. Apaan sih? Duit-duit mulu. Udah sana masuk kamar. Jadi nggak ada duit nih. Gak ada. Shalom. Mah, gimana nih? Aku dapat surat dari pihak sekolah. Mereka suruh aku mempercepat bayar uang SPP. Bayaran lagi. Sana sama papamu, sana. Pak. Apa? Ini aku dapat surat dari pihak sekolah. Mereka nyuruh aku buat bayar SPP. Mana coba lihat. Aduh, bayaran lagi. Papa nggak punya duit. Dah tanya mama kamu sana di dalam. Ganggu aja. Masa? Apaan sih? Operan terus. Nggak kelar-kelar kayak begini. Nah, yang ini adalah keluarga Bapak Alvin. Memiliki seorang istri yang bukan hanya cantik, tapi pintar cari uang. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Lea dan Ervian. Lea dan Ervian sudah dididik secara mandiri sejak masih kecil, sehingga mereka tidak kaget dengan sikap ibunya yang selalu cuek. Mereka sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Lea memiliki pribadi introvert sehingga sulit menceritakan masalah hidupnya. Hal tersebut mengakibatkan Lea sering mengalami kegalauan dalam kesehariannya. Nah, ini ada orang. Nanti kalau misalkan itu, lu suaranya lu kencengin ya, biar kedengeran. Oke. Misi, Bu. Misi, Maaf Bu. ganggu waktunya ya. Iya, waciwa, wono, weni. Bentar, 2.000 doang kok. Ya, 2.000 doang. Yang baju merah, jangan sampai lepas. Yo, kalau lihat, gini kan enak, Bu ya. Makasih ya, Bu. Kita sini duluan, mau tunggu dulu. Boleh lah, coba gue mau lihat hasilnya ada berapa sih. Ya, 25.000 di gue. Gue cuma 10.000. Aduh, besok makan gimana nih? Besok juga gereja. Kolektif Kolektif gimana? Aduh. Udahlah, jalanin aja lah. Kita lihat besok bisa makan atau enggak. Yang penting kolektif dulu lah. Iya. Pokoknya nomor 1 lah. Iya. Ayo ngamen lagi yuk. Ayo, Mama. Ayo ngamen lagi. Nando dan Nael,
Mereka adalah 2 orang pemuda yang tidak punya siapa-siapa. Mereka ditinggal oleh orang tua mereka sejak kecil, dan sekarang mereka hanya hidup dari pemberian orang. Perbedaan bukan suatu alasan untuk terjadinya perpecahan, melainkan perbedaan adalah alat pemersatu. Unity, not uniform. Begitu juga dalam jemaat GB Pisangan Baru. Kita berasal dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda. Di tempat inilah kita bisa saling menerima satu sama lain dengan kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Satu Petrus 1 ayat 22 berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Kami mau datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Sebab Engkau Raja yang mulia, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Mari bersama-sama kita mau katakan, mulia, 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 sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Sebab Engkau Raja yang mulia, segala puji dan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan pada pagi hari ini bahwa hanya Engkau-lah yang layak terima puji dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu dan nyatakan, dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Dia. Haleluya, sebab Engkau Raja, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu dan nyatakan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Raja kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dengan segenap hati kita, sama-sama jemaat GBI Pisangan Baru yang bersuka cita. Oh, come, Lord, ye faithful.
joyful and triumphant. Oh kami to Bethlehem. Come and behold Him, for the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Dengan sukacita sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas sama-sama sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih sungguh lagi sama-sama yang percaya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kesukaan besar telah terjadi bagi setiap kita. Haleluya. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With the angelic host proclaim, Christ is born. Dengan sukacita sama-sama. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa hari ini. Dia telah lahir untuk setiap kami. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turut dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudara percaya bahwa Rajamu telah hadir untuk setiap kita? Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Yang bersukacita, mari naikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab Dia sungguh baik dan teramat baik. Berikan sorak-sorai yang meriah. Angkat pujian ini. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja, Raja mulia.
kebenaran dan kehidupan untuk setiap kita. Woo! Jesus, I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. The troubled time, it's you I seek. I put you first, that's all I need. And humble all I am, all to you. Sama-sama KBP Sangat Baru. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life, that live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life, that live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life, that live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, you are the way, the truth, and the life, that live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Come on, church. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin Natal. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah bisa mempersiapkan lilin yang telah dibagikan. Sama-sama kembali kita menyadari hidup kita sebagai lilin-lilin dan terang, di mana Yesus ada di dalam hati kita. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat
anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatangan. Katakan Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Boleh angkat lilinmu sama-sama, katakan malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, bintangmu gemerlap, juru selamatanmu siap, ada datang di bumi. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, oh Kristus anak Allah. Dengan kasih Kristus kami mengundang Ibu Ruth Yuliana Rahayu untuk memimpin di dalam doa. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersuka cita pagi ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kita ada sebagaimana kita ada. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin kita agak bingung. Ini bukan malam. Kenapa saya harus menyalakan lilin? Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, satu hal yang mau Tuhan ingatkan pagi hari ini buat saya dan saudara. Ada satu hari, ada satu kali di mana Tuhan Yesus yaitu Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas seluruh bumi dan isinya. Dia merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, Dia yang dahsyat dan luar biasa itu datang di dalam kehidupan saya dan saudara pribadi lepas pribadi. Mungkin hidup kita sedang gelap, mungkin hidup kita sedang galau, mungkin hidup kita sedang tidak tahu apa yang bisa kita lihat dari kebaikan hidup kita. Hari ini, saudara saudara, ada pribadi Yesus yang memberikan pengharapan di dalam hidup saya dan hidup saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan Dia mau menolong saya dan saudara. Mari saudara yang kasih Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, kita nggak tahu apakah ini Natal terakhir untuk saya dan saudara. Tapi satu hal, kesempatan yang Tuhan beri, kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan beri sampai saat ini buat kami Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa, mau menjadi bagian di dalam hidup kami. Tuhan, dan pagi ini kami percaya Tuhan, Engkau menerangi hidup kami Tuhan. Mungkin hidup kami sedang gelap, mungkin kami sedang sakit, mungkin kami sedang hilang pengharapan, kami sedang hilang kasih yang kami rasakan. Semuanya tawar, semuanya tidak terlihat kebaikan-Mu. Tapi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah kasih yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang sedih Tuhan berikan penghiburan. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Sebab itu Bapa di surga, pagi hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Terima kasih untuk kelahiran-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih keberadaan-Mu di dalam hidup kami.
Terima kasih untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Kasih-Mu menyembuhkan kami. Kasih-Mu memulihkan kami. Kasih-Mu menyatukan hubungan persaudaraan yang putus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan pulihkan. Keluarga Tuhan pulihkan. Pribadi-pribadi lepas pribadi Tuhan pulihkan. Hati-hati yang patah Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu. Kami terima kasih-Mu. Kami terima terang-Mu yang bercahaya indah itu di dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu yang dahsyat buat kami. Kami terima pengampunan-Mu. Kami terima harapan-harapan baru di hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan dari sebagian firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh firman-Nya. Supaya setiap kita bisa merasakan makna Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama-sama kita mau katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tidak akan berarti tanpa kasih-Mu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama-sama kita mau katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Kasih-Mu lah
yang membuat kami dapat menerima setiap perbedaan di antara kami. Kasih-Mu yang membuat kami dapat mengerti setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami semakin dekat dengan Engkau. Kebenaran firman-Mu akan melawat kami pada siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Mari kita lihat slide-nya. Tema ini diambil dari GBI Pusat ya, Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Karena Bapak Ibu Saudara di masa pandemi saat ini, bahkan 2 tahun kebelakang ya, kita semua tiba-tiba syok ada virus bernama corona ya kan, COVID-19. Dan itu cukup membuat kita kaget karena dia datang tanpa permisi, tanpa tanda-tanda. Ya tiba-tiba dibilang hanya 2 minggu, tetapi selanjutnya dan selanjutnya sampai keadaan merubah situasi yang terjadi di saat ini. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah mulai terbiasa dengan kondisi yang akhirnya ibadah hybrid ya kan. Ada juga mau coba bisa melalui onsite dan sebagainya. Tetapi GBI Pisangan Baru tetap sampai saat ini tetap ada di hybrid ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pembenaran firman Tuhan. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyinya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 1 ini ditulis oleh Rasul Petrus ya. Dan saat itu Rasul Petrus melihat kondisi saat itu adalah orang nggak mungkin bisa mengasihi tanpa ada kasih Kristus dalam hati mereka. Amin. Mari kita lihat dulu. Next slide. Natal itu adalah wujud nyata kasih Allah kepada manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dibilang Tuhan Yesus sayang nggak sih sama saya? Jawabannya adalah bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini dan itu bukti kasih. Ya, Allah Bapa utus putranya Yesus, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, agar kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Ya, James Irwin ya tahun 1971 dari Apollo 15 waktu dia dari bulan kemudian datang menginjak ke bulan dan datang ke bumi lagi dan diwawancara gitu ya. Kemudian wah apa yang menurut kamu paling hebat nih gitu ya. Dan dia bilang begini. Apa yang lebih hebat dari manusia bisa jalan-jalan di bulan? Yang lebih hebat adalah Allah jalan-jalan di bumi, lahir di palungan, kayu palong karena kasih. Allah, pemilik bumi dan surga yang luar biasa itu mau datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah bukti kasih yang luar biasa. Ya, kita lihat next slide-nya. Gus Dur berkata begini, mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja, ya. Next, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah keistimewaan Yesus. Ya, keistimewaan Yesus adalah yang pertama, Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Kalau kita lahir tanggal berapa? Saya 8 September. Ya kan? Tahun berapa? 1972. Tetapi sebelum tahun 1972 saya belum ada di bumi ini. Nggak tahu saya ada di mana, ya kan? Saya belum ada di bumi ini, dan belum ada bernama Yulia Setiawati Effendi. Tetapi Yesus sudah ada sebelum dia lahir.
Yesus sudah ada sejak kekal, jauh sebelum dia lahir di Bethlehem. Yesus itu sudah ada. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Tadi 1 Petrus 1 ayat 20. Jadi karena kita, maka Yesus menyatakan dirinya di bumi ini. Padahal Yesus Kristus sudah ada jauh sebelum dia lahir di Bethlehem. Amin. Dialah kekekalan itu, ya. Next. Yohanes 8 ayat 58 berkata begini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 berkata demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itu artinya Yesus Kristus sudah ada. Sebelum lahir di Bethlehem sudah ada dia. Dia sudah ada dari kekal, sejak dunia belum dijadikan. Tetapi baru dia nyatakan dirinya sebagai manusia, ya, sebagai manusia sekitar 2000 tahun yang lalu. Sebagai manusia, tetapi sebagai Allah, dia sudah ada jauh sebelumnya. Amin. Oke, selanjutnya. Allah sejati telah menjadikan manusia sejati untuk menanggung dosa umat manusia di kayu salib. Sebab itulah pribadi Yesus yang unik, itu sangat luar biasa, ya, 100% Allah dan sekaligus 100% manusia. Jadi Yesus itu seutuhnya manusia dan seutuhnya Allah. Ya, Yesus itu Allah yang kekal. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu ada di setiap zaman dan musim kehidupan. Dari tahun berapa? Katakanlah tahun 2022, 2023 besok. Atau masa resesi sebelum COVID, atau sesudah COVID, atau sedang COVID. Yesus sudah ada, amin. Yesus Kristus tidak pernah tinggalkan kita, amin. Percaya nggak Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus tidak pernah tinggalkan kita. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Meski ombak menderu, angin topan memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Hanya pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan yang tetap ada di setiap musim hidup kita. Bahkan dalam lembah bayang maut sekalipun Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Amin. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sampai saat ini masih bisa tersenyum, masih bisa berkata luar biasa hidup ini, itu karena kasih Kristus ada buat kita. Yang kedua, Yesus dipilih menjadi juru selamat dunia. Matius 1 ayat 21 berkata begini, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umat manusia, siapapun yang bernama manusia, mempunyai hak untuk diselamatkan. Yesus yang sering orang bilang Yehowa Hosea, Allah itu penyelamat, Allah itu juru selamat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dalam perjanjian lama, untuk menghapus dosa, perlu memberi korban. Next slide, korban domba. Ya, perjanjian lama nih, kita buat dosa, kita buat salah, kalau nggak punya duit cukup merpati. Makanya ingat waktu kejadian, bahkan waktu Tuhan Yesus ada ya, dia sempat marah pada waktu lihat bait suci, dibuat sarang penyamun. Orang nggak boleh mempersembahkan binatang kalau bukan dari bait suci. Ada perdagangan-perdagangan ilegal juga di sana. Dan memang begitu pada zaman dulu. Bahwa orang buat salah nih, mempersembahkan itu binatang untuk menjadi korban. Penghapus dosanya. Nanti imam setahun sekali masuk ke ruang maha suci ya kan. Dan kita siapkan domba, kita siapkan apa yang punya duit ya bolehlah kerbau, sapi ya kan. Yang nggak punya uang merpati gitu. Itu harus ada korban setiap selalu ada korban penghapus dosa. Dan Yohanes 1 ayat 29 berkata begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak Yesus lahir dan mati di kayu salib dan hidup pada hari yang ketiga dan selanjutnya naik ke surga. Dan dia akan datang kembali ke dunia ini.
Yesus satu-satunya jalan keselamatan. One way, Jesus. Amin. Karena Yohanes tadi berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dan Yohanes 14 ayat 6 berkata begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak ibu saudara, pribadi mana yang dapat berkata seperti ini? Kalau dia nggak yakin bahwa di dalam dia ada keselamatan. Katakanlah begini, saya ajak Bapak ibu saudara ya ke satu restoran yang mungkin bintang 5 lah ya. Bintang 7 ya nanti obat ya. Ini bintang 5 gitu hotelnya. Saya bawa satu gereja, ya nggak usah satu gereja deh, saya katakanlah saya serombongan. Ayo berangkat. Saya mau traktir kalian. Wah, kalau Bapak Ibu Saudara ya nggak percaya saya punya uang, Bapak Ibu Saudara kan bilang begini, aduh, habis minum obat apa deh? Atau begini, aduh, dia kurang minum obat. Pasti gitu kan ya? Iya. Bayar utang aja dia gak bisa, mau traktir kita. Bayar sekolahnya anaknya nangis mulu, dia mau traktir kita di hotel bintang 5 pula. Gitu. Macam mana ini? Ya kan? Pasti orang berpikir gak mungkin lah. Gak mungkin. Kita bisa lihat gak mungkin. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu, ya ini kan contoh ya. Misalnya saya gitu. Wah, pabrik di mana-mana, pabrik apa sebutin aja, saya punya gitu. Sampai pabrik peniti juga saya punya, ya kan? Kemudian saya bilang, itu satu kelurahan semua datang ke hotel bintang 5 saya traktir. Bapak Ibu Saudara percaya nggak? Percaya. Ada yang bilang, siapa sih Yuli, saya nggak kenal. Itu loh, pabrik peniti, itu dia punya. Pabrik air minum, yang kesehatan, itu dia punya. Semua pabrik apa sebutin aja dia punya. Wah kaya dong, wah kaya, sultan. Ikutlah bawa anak bawa. Nanti kita pasti dibayarin, percaya deh. Ya kan? Walaupun kita hanya melihat begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya Yesus adalah penjamin keselamatan hidupmu dan hidupku. Pertanyaannya engkau percaya atau enggak? Percaya atau enggak itu kembali kepada kita. Masa sih? Siapa pribadi yang bisa bicara seperti Yesus selain dia? Yang berani bilang seperti itu selain dia. Karena dia memang jalan keselamatan. Next. Keselamatan bukan karena kebaikan kita. Yohanes 15 ayat 16 kata. Melainkan karena anugerahnya. Keselamatan adalah inisiatif Tuhan. Bukan manusia. Tuhan tahu bahwa manusia itu berusaha mencari kebaikan-kebaikan agar diselamatkan. Dan Tuhan tahu itu gak bisa. Dari bawah ke atas itu sulit sekali mencapai. Yang paling mudah apa? Dari atas turun ke bawah. Saya pernah satu hari bersama dengan rombongan hamba-hamba Tuhan ke Malaysia dan di situ ada tangga. Saya nggak tahu tuh daerah mana ya, ada patung gede, kemudian ada tangga. Tangganya katanya 1000 anak tangga lebih gitu ya. Saya mikir ya, rasanya 150 anak tangga aja saya udah nggak kuat loh. Saya rasanya nggak kuat, ya kan? Saya lihat orang naik, awal-awal seneng-seneng, saya nggak mau naik ya. 1000, males saya ya kan. Aduh, saya mah paling sayang sama tenaga saya ya. Saya liatin, dari jauh aja saya liatin. Sampai 100 ngos-ngosan gitu ya. Wah berat naik ke atas. Tapi pada waktu turun, itu bisa pada lari loh. Pada lari gitu. Turun mereka bisa pada lari. Tapi kalau naik, boro-boro lari ngangkat kaki aja susah. Tuh, 2 apalagi udah tangga yang ke 200, 300, udah berat. Ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kita manusia. Kita tidak bisa, kebaikan kita nggak bisa mendapat keselamatan. Hanya dari atas itulah, Yesus Kristus itulah yang bisa turun ke bumi yang dapat menyelamatkan kita. Itu ada anugerah. Usaha Allah dari atas, anugerah. Dan agama adalah usaha manusia dari bawah. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, ya, Jemaat GB Pisangan Baru dan para simpatisan yang hadir pada siang ini ikuti ibadah kami, bahwa agama tidak menyelamatkan. Ya, itu ada usaha dari bawah. Tetapi kita mendapat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan. Oke, selanjutnya. Bagaimana respon kita? Yang pertama adalah next, mempercayai Yesus. Iya kan? Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu Saudara percaya nggak sekarang bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup? Kalau percaya, mulai belajar mempercayai Yesus.
1 Petrus 1:21 berkata begini, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Haleluya. Jadi percaya sama Yesus. Kalau mama saya dulu, mama saya terus ya, saya jadi contoh karena memang dia suka nyanyi. Mama saya dan nenek saya itu suka nyanyi. Ya kan? Lagu yang saya dengar, yang saya pasti ingat sekarang gini. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus inilah untungku. Hidup kekal selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Coba lihat kiri kanannya kalau temannya bilang, kamu orang yang paling beruntung. Amin. Katakan sekali lagi, kamu orang yang paling beruntung. Ayo, Opung bilang, kamu orang yang paling beruntung. Kenapa? Saya orang yang paling beruntung, bilang. Saya orang yang paling beruntung. Karena ada Yesus dalam hati kita. Amin. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Tangan Allah adalah anugerah. Tangan manusia adalah iman. Ya, ada 2 tangan, next slide. Ada 2 tangan. Bapak Ibu lihat tangan ini. Mereka kalau orang jatuh, kemudian ada tangan yang akan diangkat ya. Bukan yang tangan Allah. Yes. Ya, tangan Allah adalah anugerah. Tangan manusia adalah iman. Yang di bawah adalah iman, yang di atas adalah anugerah. Kerjasama keduanya mendatangkan keselamatan. Jadi harus ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Amin. Oke, selanjutnya. Bagaimana respon menaati kebenaran nih, ya kan? Responnya apa? Ya karena kita sudah disucikan dan kita harus percaya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Oke, next slide. Selanjutnya, saya cepat saja ya karena waktu ya. Kasih persaudaraan itu tadi dari Yesus Kristus, kemudian kita masuk ke dalam kasih persaudaraan. Karena kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Bapak Ibu Saudara ini dalam berkeluarga, nggak mungkin bisa rukun. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Ya kan? Tuhan mau kita semua rukun. Coba yang ada keluarga komplit nih bilang, yuk kita rukun yuk. Gitu, amin. Yuk rukun yuk, udah ya. Udahan yuk berantemnya. Ya, anak kecil aja kalau berantem nggak pakai lama. Ya enggak sih? Lupa lagi, hari ini berantem, sebentar lagi udah main gundu bareng. Iya tuh anak kecil ya kan. Makanya kita juga orang-orang dewasa harus jadi teladan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena itu tadi ya, 1 Petrus 1 next slide ayat 22b berkata begini. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Perhatikan begini, tulus ikhlas itu tidak munafik. Bapak Ibu mau tahu muka munafik itu kayak apa? Jangan lihat kirinya, jangan, bukan dia bukan orang munafik, ya bukan. Atau jangan lihat cermin, bukan. Kayak kamu dan saya bukan orang munafik ya, ya. Tapi orang munafik adalah orang yang tiba-tiba bisa tersenyum dan kemudian bisa marah, gitu. Dia bisa lihat senyum dan kemudian senyum, gitu. Itu berserem, serem banget, jangan ya. Coba bilang sama-sama saya, jangan ya. Ya, karena Tuhan mau kita punya mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, serius dalam untuk saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukankah itu hukum yang Tuhan berikan pada kita? Jadi jangan ada munafik, jangan ada topeng. Jangan bilang, ya hadapin aja. Enggak, harus dengan ikhlas. Harus dengan tulus. Rasanya enak ya. Bapak Ibu lihat kan senyum saya ini tulus gini. Tulus banget ya. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11 berkata gini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Ada satu perumpamaan di Alkitab. Orang punya utang, katakanlah dalam bentuk rupiah. Ditagih utang sama bosnya. Dia utang 1 juta. Dia punya utang 1 miliar, sorry.
bilang, you harus bayar sekarang, kalau enggak, you penjara. Saya nggak punya uang, bos. Pandemi, bos. Habis semua harta saya, bos. Nangis. Saya nggak punya apa-apa. Akhirnya bosnya sedih ya ngelihat. Ya udahlah ya. Ini bebasin aja lah. Udah kasihan. Dia mau diperas juga nggak ada duitnya. Udah kamu lunas 1 miliar. Coba Bapak Ibu 1 miliar utang lunas seneng nggak? Happy banget ya. Di jalan dia ketemu temennya. Dia ingat, temennya ini punya utang sama dia nih. Yang 1 miliar ini udah dibebasin. Ketemu sama temennya, ya kan? Ya saya pinjam nama Radit lah ya. Radit punya utang sama dia. Tapi punya utangnya dia 1 miliar. Radit punya utang sama dia 100.000. Dia bilang, Radit bayar utangmu. Radit bilang, aku belum punya uang sobat. Nanti ya sobat, aku akan bayar utangku. Nggak bisa. Nantilah sobat, tidak bisa, harus sekarang bayar utangmu. Nggak bisa, tetap nggak bisa, dipukulin. Dan bos yang dengar, ada apa itu ribut-ribut? Itu Radit punya utang sama bapak tadi 1 miliar. Yang tuanku bebaskan, dia cuma punya utang 100.000 dipukulin. Marah nggak yang punya duit 1 miliar yang udah ngebebasin? Pasti kecewa. Betul nggak sih? Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu anak lahir, ibu-ibu yang anaknya lahir, kepinginnya apa? Jadi anak yang soleh-soleha, yang baik ya. Yang jadi berguna bagi nusa dan bangsa, begitulah ya. Tetapi Yesus lahir ke bumi ini, dia untuk mati. Untuk mati buat kita. Enggak untuk menguasai bumi, dia mati untuk kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau Tuhan begitu sayang sama kita, kenapa kita nyimpen sampah? Kenapa kita nyimpen kepahitan? Kenapa kita sulit sekali untuk bisa mengampuni? Habis bu, suami saya udah berkali-kali diampuni, dia bikin ulah lagi. Habis bu, istri saya udah berkali-kali saya ampuni, dia buat lagi cerita baru. Bagaimana mungkin kasih saya ini habis? Yes. Kasih manusia saya pernah bilang, egois dan dangkal. Tetapi next slide, kasih Kristus. Menggerakkan kasih persaudaraan. Amin. Kasih Kristus bisa membuat kita mengasihi sesama kita. Apa wujudnya? Yang pertama, mengampuni. Katakan sama-sama saya, mengampuni. Sekali lagi, mengampuni. Berkata ampuni hingga 70 kali 7 yang di Matius 18. Dan jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Bukankah di dalam doa Bapa kami ada berkata demikian? Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa kita sehingga kita nggak lepaskan pengampunan? Sementara kita yang berdosa saja sudah diampuni oleh Dia. Seberapa banyak dosa kita Tuhan sudah ampuni. Sementara kita nggak bisa mengampuni sesama kita. Bapak Ibu Saudara, kebencian itu menyiksa dan menghancurkan loh. Keluarnya pahit, senyumnya nggak enak. Apa yang diucapin itu nggak enak. Matanya parah, ya. Dan hanya kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Masa orang Agnes Monica aja bisa nyanyi kan? Hanya cinta yang bisa menghancurkan dendam. Hanya kasih sayang murni, ya kan? Itu orang dunia loh bisa ngomong kayak gitu. Apalagi anak-anak Tuhan. Anak Agnes Monica anak Tuhan ya, tapi maksudnya lagunya lagu pop. Ya kan? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya ulang ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi nggak ada cerita, lo beli gue borong, nggak ada. Karena Yesus identik dengan kasih, dan kasih identik dengan mengampuni. Ampuni bila kamu tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kamu seperti hati Bapa. Amin. Saya nggak bisa, lukanya masih basah bu, dan dia guyur lagi dengan air raksa dan lebih parah lagi lukanya. Saya nggak sanggup. Lihat ya salib Yesus. Yesus berkata pada waktu di salib, dia berkata gini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara bisa mengampuni. Karena apa? Karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Jangan kita bisa berbahasa lidah, memuji Tuhan di mimbar, ya kan? Rohani, rohana. Apalah itu namanya.
Kemudian begitu benturan terjadi, maka tidak lagi ada kata-kata maaf, ya. Mulut yang sama memuji Tuhan, mulut yang sama memaki sesama, bahkan mengutuk sesama. Pengampunan, next slide. Pengampunan adalah hadiah terbaik bagi diri sendiri. Pengampunan, bebaskan tawanan. Amin. Natal tidak bermakna jika kita tidak next slide. Natal tidak bermakna jika hati kita diwarnai kebencian kepada sesama, tetapi penuh sukacita jika kasih dan pengampunan bisa kita alirkan pada orang yang bersalah. Bapak Ibu Saudara, kita baik pada orang lain yang baik pada kita, itu hal yang biasa. Tetapi Tuhan berkata, jika engkau baik pada orang yang tidak baik kepadamu, engkau menaruh bara di atas kepalanya. Amin. Wow, Bu, ini Natal, Bu. Ya kan? Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu hadir di hatiku. Amin. Yang kedua next. Ya, ini next yang udah mendekati akhir. Tenang ya. Memberi bantuan. Jadi orang yang punya kasih itu punya hati yang memberi. Coba bilang sama saya, hati yang memberi. Ya. Jadi perayaan Natal kita memang tidak yang hura-hura ya. Kalau Tuhan kendaki tahun depan kita mulai nabung dan kita berangkat lagi ke Jogja. Karena masih banyak destinasi yang belum kita datangi di sana. Bukan bermaksud untuk pesta pora. Kami di sana menjalin persatuan, kesatuan, persaudaraan. Ya kan? Seru kan? Nah, kalau ini adalah memberi bantuan. Bapak Ibu sebulan 2 kali kami GIBI Pisangan Baru memberikan makanan matang ya. Makanan matang kepada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Pada suatu hari saya bersama Radit ya membagikan makanan di daerah Kemayoran dan saat itu hujan rintik-rintik, ya kan, gerimis mengundang, dingin, nasi goreng anget baru matang nih, ada 50 pak kami sediakan dan waktu itu ada anak kecil bawa karung, belakang papahnya. Dan dia lihat mobil yang kami pakai untuk membagikan makanan itu minggir. Dan anak itu lari. Saya belum kasih fotonya, itu luar biasa ya. Bukan sedih, dia senang. Matanya itu berbinar-binar. Dan kalau boleh bicara begini, akhirnya aku bisa makan nasi goreng hangat. Di cuaca yang dingin begini. Mungkin dia baru lewat restoran. Dan dia lihat begini dalam hatinya. Saya mau makan nasi hangat. Tapi saya tahu papa saya nggak punya uang. Dan mereka berjalan beriringan. Anaknya di depan, bapaknya di belakang. Sama-sama bawa karung. Dan mobil kami lewat. Kami kasih nasi beberapa kotak buat mereka. Dan senyumnya itu kayak gini. Akhirnya saya bisa makan nasi hangat nih, nasi goreng gitu. Dan itu memuaskan kami. Memuaskan kami. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, kami memberi bantuan. Seringkali tidak kami ekspos dan tidak ada orang yang kami hanya moto beberapa karena untuk laporan saja kegiatan, tetapi orang itu saja. Agar supaya bukan nilai itu yang kita mau cari, tetapi dia boleh mengalami kasih Tuhan. Jadi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, itu tidak pelit, mampu memberi bantuan ya. Kemudian membagikan berita. Membagikan berita. Injil, ya kan? Bukan hanya makanan tetapi lapar. Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa keadaan dunia sekarang ini, ya, keadaan dunia sekarang ini orang itu bukan cuma lapar makan loh, makanan jasmani bukan, tetapi lapar apa? Kasih sayang, lapar perhatian, iya nggak sih? Makanya anak-anak sekarang sibuk sama games gitu. Terus di games, saya bingung, saya kira nge-game doang. Karena saya punya aplikasi game doang. Ternyata tiba-tiba, woi goyang, yang itu, di mana di goa? Kok di goa? Maju keluar. Saya bingung kok berisik amat ya. Oh ternyata dia bisa ngobrol gitu loh. Dan bisa hal-hal yang lain-lain juga. Nah jadi saya lihat, oh berarti sebenarnya manusia itu sosial. Jadi tidak tanpa teman. Nah orang yang seperti ini membutuhkan kasih Kristus. Coba lihat kiri kanan tetanggamu. Gak usah deh menginjil atau apa. Dengan teladan kita aja. Membuktikan bahwa kita punya kasih Kristus. Amin. Misi adalah jantung hatinya Allah. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tanpa Yesus, manusia binasa. Allah tidak ingin satupun binasa. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Jadi jantungnya Tuhan adalah
jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yesus kan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan Tuhan bilang, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya kan? Jadi Yesus datang ke dunia ini dan Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Next slide. Surga bersuka cita bila orang berdosa bertobat, ya kan? Ladang sudah mengening. Masalahnya gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Miliki hati yang berbelas kasihan, menyelamatkan jiwa. Amin. Jangan bilang begini, capek bu, urusin dia bu, capek bu. Jangan. Kalau Tuhan bilang capek ngurusin kita gimana? Capek ngurusin Yuli? Oh, ya kan? Yuk, setelah kita nggak bisa Bapak Ibu, ini semua kita bisa lakukan, ini yang tadi saya katakan, bisa kita lakukan hanya dengan satu, apabila engkau dan saya ada Yesus di sini. Ya, Yesus sudah ada di hati kita, maka kasih Kristuslah yang membuat kita bisa mengampuni. Kasih Kristuslah yang bisa membuat kita bisa lihat jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka kelihatannya happy, tapi mereka sedang mencari kedamaian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus, nggak ada yang lain. Engkau punya duit miliaran, kau bisa belanja, pulang dari situ engkau capek doang. Puas memandang-mandang yang kau beli, tapi setelah itu kesepian lagi. Tetapi lihat sini, Yesus Kristus sumber kedamaian. Mari jemaat Tuhan, mungkin kau sekarang selama ini melayani Tuhan di mimbar, di komsel, di guru sekolah minggu, dimanapun kau dianggap kau pelayanan, kau pekerja. Tetapi engkau tidak punya hubungan yang mengenal dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam pelayanan engkau keletihan, engkau kecapean, dan engkau kecewa. Engkau tinggalkan semuanya. Kenapa begitu banyak orang yang kecewa dari pelayanan, lari dari panggilan Tuhan? Karena dia nggak mengerti esensi arti kasih Kristus dalam hidup. Kalau kita mengerti kasih Kristus dalam hidup kita, maka nggak ada kekecewaan di sana. Nggak ada kepahitan di sana. Kita melakukannya karena Kristus ada di sini. Kita nggak bisa bilang begini, kasih Kristus, aduh aku udah capek, udah habis nih kesabaran. Yuk, Yesus sumber kesabaran. Datang sama dia, dia ada di sini. Ada di hati kita, maka dia akan terus penuhi. Penuhi dengan kesabaran, dengan kasih. Amin. Amin. Miliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Ya, jangan lihat itunya, lihat jiwanya, ya. Ya, tapi nggak boleh manja-manja. Tetap kalau waktunya harus ditegur dengan kasih, tegur dengan kasih. Ada waktu diomelin ya diomelin dengan kasih. Berapa banyak anak youth yang saya omelin juga karena saya mengasihi mereka. Ada yang terima, ada yang pergi, ya kan? Nggak masalah. Karena bagian saya sudah saya kerjakan dan bagian Tuhan terus ada. Saya percaya pemulihan demi pemulihan, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dan saya ada di Zoom saat ini, itu nggak kebetulan. Tuhan mau bicara kepada kita semua, miliki kasih Kristus. Sehingga dengan kasih Kristus kita bisa menggerakkan persaudaraan di antara kita. Unity, not uniform. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa sulit sekali mengasihi. Manusia pada dasarnya egois Tuhan. Tetapi saat ini kami boleh mendengar dan menangkap suara-Mu. Kami mau belajar kasih dari Tuhan. Kasih dari Kristus. Biarlah mengalir dalam hati kami semua. Kasih dari Kristus memenuhi hati kami. Sehingga dengan kasih Kristus kami dapat melayani sesama dengan sungguh. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kebenaran firman-Mu menyentuh kami dan kami menjadi pribadi yang berbeda. Tidak seperti yang lalu. Terima kasih untuk keselamatan-Mu. Engkaulah bukti keselamatan yang boleh kami terima. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Allah penyelamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan persembahan dari sekolah minggu, kemudian kaum wanita, sambil persembahan dijalankan. Kita pakai QRIS, jadi Bapak Ibu Saudara bisa langsung scan saja. Tuhan memberkati. Hidup dalam persatuan.
indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahu rapatnya kepala harus yang dijambut dan jubahnya seperti embun yang dari Emon menarik ke Bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya, oh betapa indahnya. Terima kasih semua, selamat Natal. Kita akan akhiri ibadah kita. Mohon maaf dalam penyelenggaraan ini ada banyak kekurangan dan mungkin hal-hal yang ya tidak berkenan di hati. Tadi kan firman Tuhan bilang mengampuni ya. Bapak Ibu Saudara mau mengampuni, memaafkan kami ya. Dan juga salam buat Oma di Kediri, Tante Linda. Ya, aduh ada di Kediri loh. Dia itu dari Kediri jauh-jauh join sama kita ya. Terima kasih untuk semua yang hadir. Saya nggak bisa lihat karena memang fokus di satu spotlight. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah join di ibadah saat ini itu luar biasa. Kita akan ibadah besok hari Minggu ya. Ibadah raya seperti biasa jam 9 pagi, hybrid. Datang onsite di gereja dan juga melalui Zoom. Yang akan melayani adalah saudara teman kita dari STTBI. Ya, itu aja saya undang kita semua akan masuk dalam doa penutup ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, selesai sudah ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami menyambut berkat-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar sama-sama juga Tuhan, mengajarkan kami bahwa kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kami berasal dari suku yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, tetapi itu membuat kami, bukan alasan kami untuk perpecahan, tetapi menjadi satu pengikat yang kuat Tuhan. Kami boleh unity bersama dengan Tuhan, karena apabila kami bersatu, maka di sanalah berkat Tuhan tercurah atas kami. Kami percaya berkat Tuhan yang tidak pernah kurang buat kami itu ada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati jemaat Tuhan yang ada saat ini, dan kembalikan kami hari Minggu besok untuk beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan melihat Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, marilah sekarang kita terima berkat yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Berkat yang dahsyat dari Tuhan Yesus.
berkat penghiburan kekuatan dari Roh Kudus. Menyertai engkau dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Tetaplah berjuang sampai akhir. Tetaplah setia. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat Natal. Tuhan memberkati semua. Sampai besok hari Minggu ya. Halo, selamat Natal.